datang di channel Miswari Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Terima kasih ibunya untuk Ustaz, Mbak Ina sama Bunda-Bunda juga menyempatkan waktunya hadir pagi hari ini. Mungkin kita agak sedikit miskomunikasi ya Bunda ya. Jadi tujuan awalnya kita mau kasih tahu gitu tes putranya, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu putra Bunda-Bunda ini sudah melakukan psikotes, rangkaian psikotes di sekolah, terdiri dari beberapa alat tes. Dalam psikologi sendiri itu untuk melihat ya kepribadian, kemudian intelijensi itu ada beberapa alat tesnya yang berbeda-beda. Nah, itu sudah dilakukan sehingga jadi kita dapat hasil IQ. Jadi kalau Bunda-Bunda tahu IQ itu adalah kalau kita tahu ya, kalau panjang itu satuan ukurnya sentimeter gitu ya, meter. Nah kalau kecerdasan putra Bunda itu kita punya satuan ukurnya disebutnya IQ gitu ya, atau intelligence quotient. Nah kemudian kecerdasan, jadi kan tadi IQ itu untuk melihat kecerdasan ya Bunda ya. Nah jadi kecerdasan itu adalah bagaimana anak itu menyerap pelajaran, kemudian menyelesaikan masalah. Nah itu bisa dilihat dari kecerdasannya. Nah nanti di hasil tes anak-anak itu nanti akan ada yang pertama itu di halaman depannya itu adalah IQ, skor IQ gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa kategori IQ dari 70 sampai 79 itu rendah, kemudian 80 sampai 89 itu juga rata-rata, dan sampai nanti lebih dari 130 itu sangat superior. Nah nanti apabila Bunda-Bunda udah lihat hasil tesnya terus lihat loh kok hasil putra saya 80 ya, perasaan putra saya pinter banget gitu ya. Nah itu kita lihat faktor umum yang mempengaruhi hasil tes Bunda-Bunda ya. Jadi kemungkinan hasil tes ini juga tidak sesuai karena yang pertama adalah kondisi ya Bunda ya. Jadi ketika anak itu tidak siap, ataukah malam itu sedang sakit, pagi itu sedang sakit, itu juga akan mempengaruhi hasil tes ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya kebetulan juga dia sedang tidak fokus, jadi instruksi yang diberikan oleh yang menyajikan tes dia tidak bisa memahaminya, maka itu kemungkinan besar akan mempengaruhi hasil tes tersebut. Murni dimiliki oleh kita anak-anak kita itu dari mereka lahir secara alamiah gitu ya. Dan itu bisa diibaratkan seperti wadah air Bunda ya. Jadi kayak wadah air itu bisa berupa ember gitu ya, bisa berupa baskom. Di sini saya bukan melihat kapasitasnya karena lebih ke bagaimana bentuknya. Kalau kita bisa bayangkan ember itu lubangnya lebih kecil atau lebih gede sih benar-benar dari baskom, lebih kecil ya. Nah seperti itu juga dengan kecerdasan kita. Ketika tadinya kalau misalnya IQ-nya itu rendah ya, kalau di bawah rata-rata itu masih normal gitu ya. Kalau rendah itu artinya dia punya kapasitas yang lebih kecil, lubangnya lebih kecil. Jadi kalau kita bayangkan kita masukin air sekaligus banyak-banyak, itu pasti akan berserakan ya Bunda ya. Beda sama baskom lubangnya lebih gede. Jadi kalau kita masukin air banyak-banyak sekali pun dia nggak apa-apa, dia akan naku. Seperti itu juga anak-anak kita. Jadi kalau misalnya dia punya di bawah rendah ya, rendah sekali. Tapi insya Allah nggak ada dia yang kayaknya dari hasil kemarin ya. Jadi ketika ember itu mau kita isi penuh, maka cara yang tepat adalah pelan-pelan. Enggak ya, oke. Semesteran, oke. Ketika beberapa semester gitu nanti misalnya ini kelas 7 ya. Loh kok hasilnya kecil banget, kamu SD perasaan Bunda nilainya bagus-bagus terus gitu, kok kecil? Proses Bunda ya, itu adalah sebuah proses. Mungkin saja anak-anak kita ini tipe belajarnya alang-alang sama tapi pelan-pelan gitu ya, dengan cara yang lebih rinci, lebih detail. Nah, karena kalau misalnya kecerdasannya itu rendah, dia perlu dijelaskan detail berulang. Nah, kalau misalnya dia rendah tadi, di atasnya itu ada di bawah rata-rata 79 sampai 80 itu tadi, itu mereka perlu pengulangan, tetapi dia masih bisa mengikuti belajar normal di kelas. Kalau misalnya normal rata-rata itu ya seperti biasa, dia bisa cukup cepat gitu ya. Tapi kalau bingung bertanya sekali sudah cukup. Nah kalau jenius itu biasanya kadang malah kayak si superior ini ya, kadang malah dijelasinnya satu dia udah langsung dua gitu. Itu ada, itu gift ya, itu pemberian Allah SWT. Nah ini tidak terlalu asing untuk natur ya. Kalau natur itu adalah alamiah atau bawaan lahir. Nah pada dasarnya itu kecerdasan kita adalah bawaan lahir. Setiap kepala itu beda. Jadi kalau misalnya Bunda bilang kalau misalnya bawaan lahir saya dan suami cerdas-cerdas semua, tapi kenapa anak kedua saya kelihatannya agak lambat ya gitu. Nah itu juga walaupun begitu itu tidak dipengaruhi, yang bisa jadi ke atas-atasnya. Kita lihat neneknya gitu ya, kita lihat nenek dari pihak ayah, dari ibu, kita lihat kakeknya, itu bisa mempengaruhi Bunda. Tapi kemudian juga ada faktor lingkungan. Kenapa saya bilang ada faktor lingkungan? Karena kalau misalnya dia anggaplah di bawah rata-rata gitu, tapi dia berada di lingkungan yang support.
gitu ya, dikasih les yang menyenangkan, nggak dipaksa belajar, dikasih les yang menyenangkan, dimasukin sekolah yang kayak SMPI awal sana jadi yang luar biasa, pasti guru-gurunya punya metode belajar yang lebih oke gitu kan, sampai sore sekolahnya harus pintar-pintar biar anak tuh gak bosen. Nah kayak gitu ya, jadi ketika dia dimasukkan ke lingkungan yang mendukung dia, maka kecerdasan itu mungkin perlahan-lahan akan lebih maksimal, bukan berarti akan nambah banyak ya, mungkin bisa nambah sedikit, tetapi dia akan lebih maksimal penggunaannya, dia akan jauh lebih super daripada seperti orang itu ya. Next. Nah sebagai orang tua apa yang kita harus lakukan ketika nanti melihat hasil tes? Kira-kira Bunda kalau misalnya IQ-nya ternyata di bawah rata-rata gitu, nanti anaknya dimarahin enggak ya? Karena memang tadi saya bilang ya, karena hasil tes itu mungkin dipengaruhi oleh faktor ketika putra kita sedang tes gitu ya, mungkin dia sedang sakit atau sedang galau gitu, atau sedang ribut sama Bunda bisa lihat IQ-nya udah tes ya. Nah, oke, lanjut kita lihat di bawah tabel IQ itu ada kecerdasan berpikirnya. Jadi ada 7 item di sana. Ada kemampuan berpikir praktis, kemampuan berpikir fleksibel, kemampuan verbal, numerikal, kreativitas, abstrak, dan daya ingat. Jadi pada dasarnya kita punya 7 dasar kecerdasan. Ya. Yang pertama adalah berpikir praktis. Praktis ini adalah bagaimana dia memahami realita dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Nah ini sebenarnya jadi pengaruh ya Bunda ya. Itu dilihat lagi kalau misalnya dia masih di bawah kurang atau masih rendah, itu kurang dan rendah itu Bunda bisa ajak anaknya sering berdiskusi, sering fleksibel. Fleksibel ini seperti selalu punya plan, itu tidak cuma satu. Plannya ada plan B, plan C, sampai Z gitu ya, bahkan itu bisa terbentuk apabila mereka punya sering dihadapkan kayak di sekolah yang dulu SD mungkin apa-apa dibantu Bunda, ada PR Bunda yang bantu, ada tugas Bunda yang bantu, disuruh cari apa Bunda yang cari. Sekarang ketika SMP itu mereka bisa lebih mandiri, mereka lebih fleksibel ketika dihadapkan masalah. Pagi sampai sore itu Bundanya nih, terus siapa yang bantu gitu. Nah mereka ada alternatif sendiri menyelesaikan masalah. Kata-kata yang dimiliki oleh putra kita gitu ya. Karena pada dasarnya kita belajar pun apa-apa itu pakai verbal ya. Belajar di sekolah misalnya, ustadznya menjelaskan itu pakai bahasa, tidak pakai bahasa isyarat gitu, pakai ada kata-kata baru. Nah, caranya bagaimana cara mengembangkannya? Maka Bunda dan Ayah ajak anak untuk lebih rajin membaca. Rajin membaca itu sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan verbal, kemampuan bahasa. Kenapa? Karena ketika dia membaca dia akan menemukan kata baru. Misalnya kata baru dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, nanti tugas Bunda dan Ayah di rumah adalah bantu jelasin ini artinya apa. Ustadz juga di sekolah nanti pasti kan jelaskan jadi kita sedang belajar ini apa sih artinya Ustadz. Nah, boleh dijelaskan secara rinci, secara bahasanya seperti apa. Bagaimana cara kita mengembangkan lagi kalau misalnya masih kurang apa rendah gitu. Kalau masih kurang apa rendah, boleh diajak mengerjakan soal-soal yang variatif. Soal-soal hitungan sederhana saja dulu mulai. Kemudian lihat apakah dia sudah mulai bisa mengerjakannya sendiri di rumah ya. Tapi balik lagi jangan terlalu dipaksakan. Mereka sudah sekolah dari jam berapa di sini Ustaz? 7.15 sudah harus di sekolah ya Bunda ya. Berikan sesuatu secara positif. Ini imajinatif biasanya. Kalau seusia putra-putra Bunda ini biasanya dari abstraksinya masih bagus sekali, masih imajinatif sekali. Selanjutnya ada yang terakhir daya ingat. Kalau daya ingat ini ya seperti namanya ya, kemampuannya dalam mengingat. Nah, itu tadi tipsnya kalau misalnya masih berada pada kategori kurang dan rendah. Nah, gimana kalau sudah cukup ke atas gitu? Maka silakan tinggal dikembangkan dengan cara tadi juga bisa gitu, atau temukan cara-cara yang lebih menarik lagi biar dia lebih asik gitu ya, kayak matematika nggak cuma belajar itu pakai rumus gitu, coba cari alternatif kayak begitu mudah, itu banyak. Sampai sini mungkin ada? Atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu. Silakan dibuka halaman selanjutnya. 7 mudah-mudahan tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kan tadi seperti saya jelaskan, mau segede apapun basketnya kalau nggak diisi air nggak akan ada airnya, Bunda. Mau sekecil apapun embernya kalau kita terus isi, kita akan berguna buat mandi, buat minum segala macamnya. Jadi kesuksesan itu tidak ditentukan oleh IQ-nya, tapi ditentukan bagaimana dia memaksimalkan apa yang dia miliki, gitu Bunda ya. Karena walaupun satu bapak, satu ibu, walaupun mengalir gen yang sama, mereka pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita perlu tahu kepribadian anak kita selain IQ tadi? Karena kita perlu tahu dia nyamannya seperti apa. Kalau misalnya kita membela dia pembelajaran yang tidak sesuai dengan kepribadiannya, mau sampai berbusa, mau sampai cerita sama bundanya, tapi dia akan perlu waktu sebentar. Mungkin 1 jam, 2 jam, dia akan sendirian dulu. Dia akan menggunakan imajinasinya tadi untuk berpikir, untuk menelaah. Karena introvert itu, dia itu cenderung seseorang yang suka observasi, suka memperhatikan gitu. Jadi nanti dia akan merangkum apa yang dia perhatikan sehari di sekolah itu nanti di rumah. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari keduanya ya. Kalau introvert dia akan menjadi pemimpin yang bijak, pendengar yang baik, perhatian yang detail, teman dekat yang baik dan pasangan yang baik. Kenapa? Udah dominan banget. Kalau tidak dilatih, itu dia tidak akan bisa orasi di depan umum, berbicara di depan umum. Maka cara yang tepat adalah ya di sekolah misalnya Ustaz biasanya juga kayak presentasi kelompok itu dilakukan ya di sekolah seperti kuliahan lah. Kayak dikasih tugas mereka mulai diajarkan untuk diskusi di depan. Itu di halaman selanjutnya mungkin budaya dilihat gaya belajarnya. Secara umum gaya belajar itu ada audio, ada visual, ada kinestetik. Itu secara umum. Bisa di
kombinasi, ada audiovisual, ada visual kinestetik gitu ya. Kalau auditori atau audio itu dia lebih menekankan pada pendengaran gitu ya. Kalau belajar itu misalnya mendengarkan terus dia catat itu bisa, nggak perlu lihat gitu. Itu ada yang suka belajar seperti itu. Kenapa pakai lagu? Misalnya ngabalin apa ya malam gitu, ngabalin rumus gitu ya, dia pakai nada gitu. Dia cepat karena itu ada sesuatu yang merangsang pendengarannya, kamu kan cepat masuk. Jadi mereka sebagai si anak-anak visual ini agak sulit itu, gimana? Jadi ujian nanti yang dia itu adalah warnanya. Misalnya bahas tentang apa saja alat pencernaan gitu. Dia ingat alat pencernaan ada di warna pink nih. Oh iya, ini dia kan bisa cepat bernya gitu, berpahamnya. Nah ini tipe anak-anak yang suka praktikum. Kalau misalnya di sekolah belajar tentang kubus, maka dia akan lebih cepat ketika dia pegang langsung kubusnya. Oh ini kubus. Misalnya gini, misalnya bilang kubus itu terdiri atas 6 sisi misalnya gitu. Dia bingung nih, 6 sisi ini maksudnya apa gitu. 6 sisi ini maksudnya apa gitu ya, akhirnya. Nah ketika dia pegang kubusnya, dia akan lihat oh ini yang namanya sisi gitu ya. Itu akan lebih mudah 3D, 4D gitu ya. Emang benar-benar nyata. Kalau sekadar gambar aja kan kalau kubus yang terlihat cuma 3 sisi ya, kadang ya. Karena yang lain itu ya. Jadi dia akan lebih mudah paham dengan langsung terjun atau langsung pegang belajar. Anaknya gimana nih cara belajarnya dengan IQ segini, dengan gaya belajar seperti ini, dengan kepribadian seperti ini, kira-kira akan di seperti apa kan gaya belajarnya di rumah? Ya, nah, 90 sampai 109. Nah, kalau misalnya IQ-nya normal rata-rata, terus kepribadiannya ekstrovert, terus dia gaya belajarnya visual, maka cara yang oke punya itu bisa dengan setelah pulang sekolah ajak diskusi hari ini belajar apa. Ini pekerjaan yang fisikal, alat gitu ya, mesin-mesin, binatang-binatang. Ini biasanya mungkin nanti mereka bisa jadi teknisi gitu. Ya, mereka bekerjanya lapangan. Yang suka observasi, suka menemukan hal-hal baru. Ilmuwan-ilmuwan kita itu investigatif dan intelektual mereka. Jadi biasanya anak-anak investigatif ini boleh diarahkan mau jadi dokter, mau jadi peneliti, mau jadi ilmuwan itu boleh. Yang bebas, ya dia suka yang bebas. Jadi artis ini seni ya, seni. Jadi kayak membuat lagu, gitu ya, menulis lagu, kemudian seniman-seniman kayak melukis, gitu. Kalau di sekolah mungkin nanti dia bisa dikembangkan bakatnya dengan seni kaligrafi. Di sini ada saja suka ketemu sama orang lain. Contohnya apa nih, ayah bunda, guru, gitu ya, psikolog, gitu. Nah nanti rincinya bisa dibaca di sana, banyak pilihan-pilihan alternatif pekerjaan yang bisa diarahkan untuk putra-putranya nanti. Baik, kenapa? Jadi nanti dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak dia sukai, bukan minatnya. Itu keuntungan yang benar hasil tes ini. Jadi udah tahu nih arah-arahnya. Kalau misalnya dia arahnya realistis, maka ya ajaklah dia untuk mengenal dunia itu gitu. Sesuatu terus dijual lagi temannya. Atau lagi main game, update gamenya, terus udah bagus nih gamenya dijual ke temannya. Ini biasanya dia punya jiwa-jiwa enterprising, jiwa-jiwa entrepreneur. Dia tuh jago memanipulasi orang lain untuk membeli sesuatu dari dia dan menyukai ajakan-ajakan yang dilakukan. Nah selain bisnis, anak-anak yang enterprising ini juga cocok sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Karena kalau jadi pemimpin sendiri itu perlu mengajak orang lainnya, gitu ya. Jadi ketika seorang anak yang enterprising ini diarahkan untuk menjadi pemimpin yang baik, maka dia bisa menjadi pemimpin yang oke banget. Rendah di bawah rata-rata, kemudian rata-rata atau normal, kemudian di atas rata-rata sama superior, gitu ya. Nah untuk ayah bunda yang berhadir juga, kalau misalnya tidak sesuai misalnya itu anak saya cerdas gitu ya, kok IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Ayah bunda itu di bawah rata-rata masih termasuk normal ya. Dalam hitungan psikologis itu sebenarnya masih termasuk normal, artinya dia masih bisa belajar dengan baik. Hanya saja perlu pengulangan dan penjelasan yang detail. Bisa ayah bunda, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai IQ. Semoga lebih memudahkan ayah dan bunda dalam memahami beberapa lembar kertas yang sedang ayah bunda pegang sekarang. Kalau misalnya ayah bunda perlu cerita-cerita sedikit sama saya boleh gitu ya. Nanti kita secara pribadi saja di sini ada oleh Mbak Aina. Misalnya ayah bunda untuk saat ini memang belum ada pertanyaan secara umum. Kami dari Foreign Center itu membuka untuk melayani ayah bunda yang ingin bertanya secara personal. Oke guys, sekian konten kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.